Hari Anti-Bullying Sedunia diperingati pada tanggal 4 Mei setiap tahunnya. Kasus bullying ini sudah marak terjadi di Indonesia. Tercatat di KPAI, 13 Februari 2023 tercatat kenaikan angka kasus ini sebanyak 1.138 dari kasus kekerasan fisik hingga psikis. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan fakta bahwa kasus ini paling banyak didominasi siswa yang duduk di sekolah dasar. Di Indonesia, kita ditempatkan pada posisi kelima tertinggi dari 78 negara sebagai negara yang pelajarnya paling sering mengalami kasus ini. Informasi lainnya, hasil riset dari Program for International Student Assessment atau PISA tahun 2018 yang menunjukkan bahwa 41,1% siswa di Indonesia mengaku pernah mengalami kasus serupa. Kasus bullying banyak terjadi di lingkungan sekolah, maka peran seorang guru sangat penting untuk menghentikan kasus bullying. Di video kali ini, kita akan membahas tips untuk guru mengatasi kasus bullying. Bullying adalah segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang maupun sekelompok yang lebih kuat. Tujuan dari bullying untuk menyakiti hati seseorang dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian dengan dilakukannya aksi bullying, seseorang atau kelompok mayoritas yang lebih kuat dilakukan secara terus-menerus maupun berulang-ulang kali, pelaku tidak bertanggung jawab dan dilakukan dengan perasaan senang atau bangga ketika melakukan tindakan bullying. Bullying ini berdampak negatif terhadap korban maupun pelaku. Maka dari itu, ketika kita menjumpai tindakan pelaku bullying, kita harus segera menghentikan atau menindaklanjuti permasalahan tersebut. Apa yang harus saya lakukan ketika seorang anak memberitahu saya bahwa dia dibully atau dilecehkan? Yang pertama, tanggapi kejadian itu dengan serius. Yang kedua, hargai dan berterima kasihlah pada siswa tersebut karena telah melapor kepada Anda. Yang ketiga, yakinkan dia bahwa itu bukan salahnya. Yang keempat, tunjukkan empati. Yang kelima, bantu anak yang dibully untuk membela dirinya sendiri, bahwa dia bisa mengatakan tidak suka jika dikerjai oleh temannya. Yang keenam, tanyakan kepada anak tentang apa yang dapat dilakukan untuk membuat dia merasa aman. Yang ketujuh, bicaralah dengan setiap anak yang terlibat dalam situasi ini secara terpisah. Hindari menyalahkan, mengkritik, atau meneriaki di depan wajah mereka. Dorong mereka dan hargai dengan nilai kejujuran. 8. Pertimbangkan peran atau pengaruh kelompok sebaya. Bullying terkadang dilakukan oleh kelompok. Jika bullying dilakukan oleh seorang anak dengan bantuan atau dukungan dari anak-anak lain, mereka semua juga harus menanggung konsekuensinya bersama, terutama agar mengetahui dampak perbuatan mereka kepada anak yang dibully, serta meminta maaf. Kesembilan, ambil tindakan kepada perilaku bullying. Beritahu si anak, orang tuanya, dan kelas mengenai perkembangan kasusnya dengan tetapi menghormati semua pihak. Kesepuluh, tindak lanjuti secara teratur dengan anak tersebut mengenai kemajuan yang dibuat mengenai masalah ini sesudahnya. Ke-11, jika perlu, carilah bantuan dari pihak eksternal ketika Anda menghadapi masalah yang parah atau signifikan yang tidak Anda ketahui cara mengatasinya. Laporkan kepada guru konseling sekolah atau pekerja sosial dan psikolog. Anda mungkin perlu menghubungi telepon pelayanan sosial anak TEPSA di 1500771. Bagaimana cara menghadapi anak-anak yang menjadi pelaku bullying? Yang pertama, dengarkan cerita versi mereka. Soroti perilaku yang tidak pantas dan tidak dapat diterima, dan ingatkan mereka akan aturan dan pedoman anti-bullying yang dibuat di tingkat sekolah maupun kelas. Bantu mereka dengan memahami alasan di balik perilaku bullying mereka, seperti apakah mereka punya masalah di rumah, kurangnya perhatian, pengalaman bullying sebelumnya, dan lain sebagainya. Tunjukkan empati dan kasih sayang dengan membagikan perasaan anak yang dibully. Terapkan konsekuensi tertentu untuk membantu mereka belajar dari situasi ini. Konsekuensi yang diberikan harus berhubungan dengan kesalahan mereka. Tetap menghormati anak sebagai pelaku, masuk akal dan logis,
serta dapat diterima untuk mengajarkan anak agar berperilaku lebih baik. Anak harus memperbaiki kesalahannya, misalnya dengan meminta maaf kepada anak yang dibully, melakukan sesuatu yang baik padanya agar dia merasa lebih baik, membantunya menyelesaikan sesuatu yang sedang dia kerjakan, memperbaiki atau mengganti sesuatu yang mereka hancurkan atau curi, dan lain-lain. Menghargai dan mengenali segala perubahan perilaku yang positif, termasuk mengakui kesalahan. Jelaskan bahwa untuk menerima hak di kelas ataupun sekolah, mereka harus mematuhi peraturan. Hak tersebut misalnya untuk berpartisipasi dalam acara sekolah, bergabung dalam eskul, perjalanan study tour, pelajaran olahraga, kegiatan pentas seni, atau apapun yang dianggap sesuai dan menarik oleh anak agar mereka tetap berusaha berbuat baik. Bicaralah kepada orang tua mereka dan saling menyetujui rencana agar berbuat baik. Di dalam kelas, apa yang harus kita lakukan untuk mencegah atau mengurangi tindakan bullying dan kekerasan pada teman sebaya? Yang pertama, kita mendidik diri sendiri tentang bullying dan kekerasan antar teman sebaya dengan kita membaca atau dengan berbagi konten dengan sesama rekan guru. Kemudian yang kedua, membangun pedoman yang tegas dan jelas terhadap tindakan bullying, serta kita membuat kesepakatan dengan siswa tentang konsekuensi dari tindakan bullying secara partisipatif dengan mereka atau dengan alih-alih memberikan hukuman bagi siapa yang melakukan tindakan bullying. Kemudian yang ketiga, kita menciptakan suasana yang hangat, hubungan yang saling mendukung, iklim positif, dan kita melibatkan semua siswa di ruangan kelas. Selanjutnya, kita memperhatikan anak-anak yang lebih rentan terhadap tindakan bullying, termasuk anak-anak yang baru atau pindahan. Kemudian anak-anak secara fisik lebih lemah, anak-anak dengan disabilitas, atau anak-anak yang sering mengeluh terkena tindakan pelaku bullying oleh teman sendiri. Nah, kemudian kita memberikan dorongan kepada anak-anak yang lebih rentan terkena tindakan bullying untuk berinteraksi secara lebih aktif, dan kita mengingatkan teman-temannya untuk membantu apabila temannya mendapat perlakuan tidak baik atau mendapat perlakuan bullying. Nah, kemudian kita melibatkan semua siswa untuk bermain peran, yaitu atau role play mengenai situasi bullying dan cara mengatasi masalah tindakan bullying. Nah, kemudian merencanakan bersama mereka untuk melawan tindakan bullying dan penindasan. Selanjutnya, kita meyakinkan siswa atau anak-anak bahwa bersedia membantu temannya ketika mendapatkan tindakan bullying, dan kemudian memberikan bantuan dan perlindungan yang memadai dan secara baik kepada siswa yang terkena tindakan bullying. Dan kita pastikan bahwa pelaku bullying tidak mengancam lagi atau tidak melakukan tindakan bullying. Apa yang bisa kita lakukan di sekolah untuk melawan bullying? Yang pertama, tingkatkan kesadaran di antara anak-anak. Kemudian, tekankan perilaku yang baik, empati, dan capaian prestasi bersama di sekolah. Latihlah guru dan staf sekolah tentang bagaimana mengatasi bullying. Selanjutnya, libatkan orang tua dan siswa dalam meningkatkan kesadaran dan cara mengambil tindakan yang disepakati terhadap bullying. Mengatasi perilaku bullying bukan hanya dilakukan oleh guru saja, tetapi juga kesadaran kita sebagai orang tua, teman, dan masyarakat. Jangan biarkan perilaku bullying terjadi di sekitarmu. Ayo, jadi individu yang peka, peduli, dan menyayangi sesama. Laporkan dan hentikan tindakan bullying.